Oke, teman-teman, kemarin di video yang pertama yang part keempat itu di codingan aku yang 44 yang ke-1 itu, ini yang kedua aku bikin karena aku ada problem. Tadinya kan kita menyimpannya di sini atau di sini teman-teman ya, cuman itu aku nggak keubah sama sekali untuk errornya kan. Jadi ini tadi aku meminta bantuan dan bertanya kepada kakak mentorku di kampus. Jadi dikasih tahu untuk kode yang salah itu seperti salahnya itu gimana. Dan ini tadinya itu index.html ya kan, atau enggak emang sebelumnya itu dia index.php juga, cuman tidak seperti ini. Ini aku buka ini supaya dia bisa kepanggil. Jadi teman-teman ini hasilnya. Cuman tuh di sini dia udah bisa masuk. Di sini kita mau masuk sini. Jadinya aku ada di dalam konfi ada nama lagi ya, nama file gitu kan. Jadi enggak. Ini aku langsung buka index.php.php-nya. Nah, di sini kalau misalkan aku mau ke admin, jadi itu admin ini dia database yang tersimpan di MySQL. Seperti itu. Terus ini passwordnya juga sama yang sudah tersimpan di MySQL database. Bisa login. Nah, sudah bisa login ya teman-teman. Ini ada di part 3 tutorialnya. Terus ini kalau misalkan aku mau masukkan yang bukan yang ada di database, itu dia pasti bakal menunjukkan tampilan error. Cuman di sini aku belum ada yang namanya tampilan error. Setelah itu, nah di sini di codingan ini ada beberapa yang kurang teman-teman. Jadi di sini mau aku tambahkan ini mau aku ganti ya teman-teman. Ini agak kepanjangan, aku bilang login gagal dulu. Nah, di sini aku bilang login gagal ya teman-teman. Nah, terus di sini aku mau sini aku mau tambahkan di bawah script ini. Semoga aja nggak kenapa-napa ya teman-teman. Di sini mau masukin si else-nya. Si if else-nya. Sekarang kita mau masukin else. Tapi dia nggak kepanggil gitu ya teman-teman. Jadi pakai if else ya, bentar. Nah, aku ini kan pakai if else, terus di sini juga aku langsung ya teman-teman nih. Kalau misalnya di video tutorial itu dia satu-satu gitu untuk tampilannya. Ini bisa teman-teman enter ke bawah dan dipakein X terus sama dengan ini itu teman-teman. Terus teman-teman bisa menambahkan di sini if, terus di sini tapi kayaknya dia nggak kepanggil teman-teman. Ininya lagi X ya, if X if dia masukin ya itu tadi yang aku bilang, itu dia masuk ke tambahkan X
Nah, ini kita pindahin. Nah, di sini kita mau tutup if-nya nih, kemajuan. Kita taruh dulu di sini, bawah sini. Nah, ini udah kita tutup, teman-teman. Terus, teman-teman bisa menambahkan tadi si if-nya. Else if di sini dipakein dua. Sudah di sini pengetahuannya. Enter lagi, teman-teman, ke echo. Echo pakai script lagi dia. Jadi kita mau pakai di sini aku mau copy dari sini, bagian sini. Di sini nggak ada echo, teman-teman. Jadi kita pakai echo. Di sini echo masukin di scriptnya sampai script penuh. Nah, terus di sini taruh di sini, coba teman-teman. Jangan lupa lanjut bikin script. Taruh di sini, bawah sini. Nah, di sini diganti di sini, kita ganti dia jadi di sini kita ambil, kita pastein dulu.
makin gagal. Di sini senyum aku ganti gitu, coba. Ini kita tambahin sebelahnya. Heels. Pakai angel. Tuh. Ctrl S, kita buka web browsernya. Tag body sama HTML. Makan lagi deh. Coba kita sini. Nah, di sini sudah. Nah, di sini teman-teman bisa dicek lagi. Nih. Dia tetap belum masih bisa muncul si keterangan error ya. Selanjutnya, bentar. Kembali dulu ke Studio Code. Coba aku mau ganti temanya. Nah, jangan. Ya, jadi biasa dulu aja teman-teman, biar gitu. Ada warna juga. Teman-teman bisa lanjut buka ke autentikasi PHP-nya. Nah, teman-teman di sini taruh ini kita enter dulu. Oh, sorry. Jadi ini di enter. Terus teman-teman ketik di sini eos if
MySQLi. Dia mau masukin bukan ternyata dia masukin username, terus ininya, terus masukin di sini passwordnya juga. Terus di sini teman-teman langsung ke feeder, masuk ke feeder, location, langsung nyambung ke location index2.php, error kadang 2. Dan di sini sama header location index error 1. Ctrl S, terus teman-teman bisa buka di sini, di refresh. Teman-teman, tadi itu aku sudah mencoba untuk menginput nih. Dia sudah berhasil tuh. Nah, cuman dia di bawahnya sini itu ada ininya, jadi kita mau lihat dulu ini ke 1 ya. Atau dia nggak bisa, itu gara-gara dia dipanggil ininya. Serasa dia nggak dipanggil ya teman-teman. Nah, ini dia nggak pakai si if echo ini bentar. Itu dia nggak sini, tuh dia nggak ada ini. Nah, di sini ada ini juga. Nah, coba di Ctrl S, kita refresh dulu teman-teman. Nah,
sudah jadi teman-teman, dia sudah membaca errornya. Jadi kita bisa login lagi ulang, misalkan dia admin 1, dia karena dia tidak ada di dalam database, teman-teman login. Nah, dia masuk teman-teman. Jadi oke, ini videonya di part yang keempat. Selanjutnya nanti kita mau masuk ke bagian, kita buka dulu di sini, ya di sini bisa teman-teman buka di sini. Teman bisa cari yang namanya di sini. Kita bisa buka file aku ya teman-teman di sini. Jadi kita masuk ke admin kedua. Nah di sini, di sini itu teman-teman bisa buka UI UX elements-nya di modals dan arts. Nah di sini jadi sudah masuk pakai suite alerts examples-nya. Terus teman-teman juga lihat di bagian sini dia tuh letaknya ada di mana. So kita buka langsung, dia ada di tempat di app page UI modals.html. Teman-teman buka lagi file explorer teman-teman untuk menyimpannya tadi di mana itu. Aku mau cek di sini di XMPP karena aku punya XMPP. Terus di htdocs di si kampus. Nah kita buka app, cari page, cari UI. Nah ini ada modals. Nah modals ini itu tuh tampilannya nanti awalnya itu nanti aku jelasin teman-teman. Jadi teman-teman copy dulu, fotokopi CTRL-C ya, udah nih. Terus teman-teman nanti paste di luar kampus ini. Ini aku sudah dipaste di sini. Terus selanjutnya teman-teman klik kanan dan buka di Visual Studio Code ya. Open with code. Nah, yang di sini teman-teman bisa buka langsung ya di sini di modals.html ini. Nah, di sini. Sekarang kita mau lihat dulu tampilan si dari modals.html ini. Nah, seperti ini. Kita buka di web Chrome. Kita nggak usah pakai gini, ini kan dia lengkap gitu ya. Kita langsung ke app. Dia nggak ada di app, dia ada di modal.html. Nah, ini tampilannya ini sudah aku perbaiki untuk beberapa ini section ya teman-teman. Jadi di sini itu sebenarnya tampilannya dia seperti jaringan yang terputus dengan database. Jadi belum tampilan seperti ini. Jadi tuh kalau misalkan belum di setting di bagian ini nih di modals.html. Nah, di sini di app ini nih teman-teman diubah. Dan ini tadinya ini kosong, dia cuman titik slash. Jadi ini sama aku diubah-ubah di bagian sini. Terus di sini juga lah ya teman-teman. Nah, paling terpenting itu tadi untuk tampilan yang belum terkoneksi dengan database itu awalnya dia nggak ada foto ini sama ini. Nah, terus di sini sama aku dipasangin. Itu semuanya awalnya dia cuma titik slash. Nah, ini. Terus sama aku dimasukin app untuk disambungkan dan tersinkronkan. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, sebentar. Nah, teman-teman, aku di sini mau sedikit menjelaskan di bagian index tadi. Kenapa di sini aku menggunakan iset. Nah, iset itu sepengetahuan aku itu dia berfungsi untuk apabila aplikasi yang untuk apabila nilai get error-nya itu belum ada nilainya. Jadi itu maksudnya tuh get error, di get error ini dia
si ininya 1, jadi itu dia belum ada nilainya. Seperti itu yang mungkin aku tanggap seperti itu ya, cuman aku juga masih kurang paham tentang si iset ini, cuman aku berbagi dengan apa yang aku tahu aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya sebentar. Nah, jika teman-teman ingin tahu untuk sebelum jadi tampilan seperti ini, si tampilan ini udah jadi, ini tadinya tuh terputus ya teman-teman. Bisa lihat di YouTube, di channelnya. Kebetulan di sini aku masukin ke playlist YouTube aku ya, supaya kalau misalkan aku belajar lagi itu jadi ada di playlist aku teman-teman. Ya, aku lihat ke history yang sudah aku tonton. Nah, di part 4 ini link yang terputus. Nah, ini tuh tampilan si sweet alert tadi aku bilang di modals.html. Nah, ini dia seperti jaringan yang Ya, untuk terputus. library Nah, modals.html-nya. tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Makanya tadi itu aku sudah menyetingnya menjadi tampilannya tuh seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman di sini aku mau ngasih tahu. Nah, di dalam tampilan modals ini dia ada yang namanya terletak itu mana sih modal? Sorry teman-teman. Di sini teman-teman bisa cari di bawah ini itu adalah sweet alert. Nah, sweet alert ini teman-teman copy terus taruh di bagian bawah di file index.php ini. Terus di sini naruhnya di paste ya. Terus di modals ada yang di bagian atas. Ini aku sudah ini dan tadi sudah tampil tampilan si alertnya. Sini aku mau menjelaskan aja. Nah, di sini di modals.html ini di bagian atas ini juga kita copy teman-teman nih. Kita copy. Nih, kita copy di sini. Nah, ini sudah di copy. Terus ditaruh di sini, teman-teman. Nah, ditaruh di sini. Seperti itu. Terus, nanti yang tadinya teman-teman jika penaruhan tag PHP-nya di sini, teman-teman bisa pindahkan ke bawah ya. Jadi, seperti ini. Dan ini adalah beberapa kode yang untuk bisa menampilkan si tampilan itu, si alertnya itu ada. Jadi tadi itu sudah muncul ya tampilan alertnya yang sudah aku tunjukkan gitu ya. Nah, di sini juga ada nih teman-teman. Di sini aku tadi udah menunjukkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kok di kode ya. Nah, ini kenapa di sini aku memakai center top itu supaya si tampilan si positionnya si alertnya itu bisa ke tengah. Jadi pakainya center top. Kalau misalnya teman-teman mau ganti jadi top end, berarti dia posisinya ada di atas sebelah kanan. Seperti itu. Jadi, tapi sini aku mau pakai yang ini aja teman-teman. Seperti itu. Nah, di situ udah aku tunjukkan ya. Bagaimana kalau misalkan dia yang bukan ada di database. Tuh. Misalkan username dan password dia tidak akan mengkoneksi. Dan sini juga akan ada tampilan error. Seperti itu teman-teman. Aku juga sini mau ngasih tahu kalau misalkan tadi itu ini codingannya itu emang salah. Jadi makanya dia nggak mau connect karena dia emang salah. Terus di bagian autentikasi.php ini teman-teman tambahkan yang namanya else if karena di sini juga memakai yang namanya if php if gitu seperti itu. Terus tadi ini aku jelaskan si iset ini nih, si iset itu dia tuh yang aku jelaskan yang aku tahu itu, nah dia tuh kalau misalkan dia tidak memakai iset
dia maka akan memunculkan tampilan warning di atas maupun di bawah munculnya. Jadi makanya kenapa dipakai inset, makanya supaya dia tidak ada bacaan warningnya. Seperti itu teman-teman. Oke. So teman-teman, jadi itulah video yang untuk menampilkan Swift Alert menggunakan template tampilan dashboard di admin LTE ya. Sini aku mau masuk ke admin aku, langsung sini. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, see you the next video selanjutnya. Oke, goodbye. Thank you.